Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, ustadz, ustazah, demikian juga yang saya muliakan anak-anakku, santri, santriyah yang dimuliakan Allah. Kembali kita melanjutkan tadabbur kita pada hari ini, melanjutkan kajian sebelumnya yaitu surah Al-An'am ayat 10. Sebelumnya telah diceritakan oleh ustadz kita bagaimana karakter-karakter daripada kaum kafirun, munafikun, demikian juga fasikun yang menghadapi atau yang dihadapkan dengan Al-Quran. Ada 3 karakter yang muncul. Yang pertama adalah mereka ada yang melarikan diri keluar dari kelompok dan barisan. Ada juga yang kedua, mereka mendustai apa yang disampaikan, apa yang diterima, tapi mereka putar balikan. Yang ketiga, yang lebih berat lagi, mereka mengolok-olok. Jadi ada yang melarikan diri, ada yang berdusta, kemudian ada yang mengolok-olok lagi ayat-ayat Allah ini, atau mengolok-olok Rasulullah, para nabi dan rasul sebelumnya, dan juga mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang mereka lakukan dalam sepanjang peradaban dan sejarah manusia dari masa ke masa. Hari ini pada surah Al-An'am ayat ke-10 Allah memberikan peringatan. Apa yang diberikan peringatan Allah di sini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqadis tuhziya birusuli min qablika fahaqa billazi nasakhiru minhum ma kanu bihi yastahziun. Dan sungguh beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokkan, sehingga turunlah azab kepada orang-orang yang mencemoohkan itu sebagai balasan atas olok-olokan mereka yang telah dilakukan. Nah, jadi olok-olok ini sama dengan mencemoohkan. Telah diberikan peringatan, diberikan jalan kebenaran, diberikan berbagai pesan-pesan kemaslahatan, kesolehan agar mereka taat beribadah pada Allah dan juga menjaga silaturahim antar sesamanya dan melakukan amal soleh. Tapi mereka malah bukan menerima. Mereka bersikap ada yang lari, ada yang berdusta, dan juga yang lebih berat adalah mengolok-olok ajaran Allah yang telah disampaikan kepada mereka. Maka inilah dikatakan bahwa Allah telah memberikan berbagai hal sanksi. Apa itu sanksinya? Yaitu memberikan azab kepada mereka, memberikan berbagai bala, musibah dan bencana yang diberikan pada mereka. Ini diberikan Allah, diturunkan pada mereka. Akan tetapi Allah sangat sayang kepada hambanya. Maka Allah selalu memberikan rahmatnya dulu, baru diberikan musibah gitu. Bayangkan kalau dikasih musibah dulu baru rahmat, maka semua orang akan bertobat. Tapi Allah berikan dulu nikmat, rahmatnya, anugerahnya yang sebanyak-banyaknya berupa nikmat kepada manusia, sehingga manusia dengan rahmat dan nikmat itu serta anugerah itu banyak yang lupa diri, banyak yang lalai, banyak yang tadi malah ini kan bukan dari Allah, ini kan usaha kami sendiri,
Ini kan atas pekerjaan kami sendiri, ini atas karya kami sendiri, ini atas kreativitas kami sendiri, bukan dari Allah. Ini bantahan-bantahan mereka. Mereka mengolok-olok nikmat dan berbagai anugerah yang diberikan Allah pada mereka. Sehingga Allah pun dengan telah diperingati berapa kali, diberikan nabi dan rasul memperingatkan mereka, enggak juga mempan. Maka itu dalam sejarah pada Bani Israel itu sampai 11 nabi dan rasul diberikan pada mereka. Mulai dari turunan Ibrahim, turun kepada Nabi Ishak, Ismail. Nah, land Israel itu Yahudi, itu dari Nabi Ishak. Jadi Nabi Ibrahim itu nabi yang ke-6 dalam sejarah. Mulai dari yang pertama Adam, kemudian lagi Idris, turun lagi Nuh. Setelah Nuh siapa lagi? Yaitu Nabi Hud. Setelah Nabi Hud siapa? Nabi Saleh. Setelah Saleh baru Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu nabi yang ke-6, nabi dan Rasulullah yang ke-6. Nah, disinilah turunnya dua di antara mereka. Pertama turun dari Nabi Ismail dari ibundanya Siti Hajar. Yang kedua turun dari Siti Sarah, yaitu Nabiullah Ishak. Land Israel ini adalah Nabi Ishak. Turun Nabi Ishak, Ishak menurunkan Yakub. Yakub nanti menurunkan ada anak salah satu namanya Lewi. Lewi itu kalau bahasa Israel namanya Lepi. Maka itu ada celana jin namanya lepis. Itu Israel, itu Yahudi itu. Jadi Lewi itu bahasa umum, tapi bahasa Israelnya Lepi. Dikasih S, lepis. Atau dalam bahasa Inggrisnya Levi's gitu. Jadi kalau pakai celana lepis itu celana Israel itu, jin itu. Jadi itu nama dari satu turunan daripada Nabi Yakub yang turunnya dari Ishak, kemudian turunnya kepada namanya Lepi itu. Nah, Lepi ini ada lagi turunan namanya Imran. Imran inilah yang melahirkan, nurunkan kepada yang lain-lain lagi sampai pada Daud, sampailah terakhir nanti pada Nabi Isa alaihissalam. Nah, turunan Ismail sampai pada akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak ada kaitan dengan Yahudi dan Israel. Jadi dia turunannya lainnya dari Ismail, tapi tetap dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, sedangkan Israel itu Yahudi dari turunan Nabi Ibrahim juga, tapi Nabi Ishak, yaitu dari turunan dari ibundanya Siti Sarah. Ya kan, dua istri Ibrahim itu. Nah, jadi Yahudi mengakui turunan lain Ishak itu, tidak mengakui turunan dari Ismail sampai Muhammad SAW. Maka itu Nabiullah Muhammad SAW tidak pernah diakui oleh Bani Israel dan termasuk umat Kristen. Mereka tidak mengakui. Jadi Al-Quranlah yang mengungkapkan kebenaran bahwa Nabiullah Muhammad SAW adalah khatamun Nabi dan khatamur Rasul. Tapi mereka tidak pernah mengakui, karena mereka menganggap dari ibunda Hajar ini, turunan itu adalah Hajar ini adalah istri yang keduanya dari Ibrahim, dan itu adalah pembantunya daripada Ibrahim, pembantunya Sarah. Tapi karena Sarah nggak punya anak sudah sekian puluh tahun, Allah perintahkan menikahi Siti Hajar. Jadi bukan Sarah yang menyuruh menikah kepada Siti Hajar, bukan. Allah yang memerintahkan agar menikahi Siti Hajar. Jadi bukan juga kehendak Ibrahim, bukan perintah Sarah. Nah, pandangan Yahudi, Israel menganggap bahwa Ibrahim menikahi daripada Hajar itu perintah daripada Sarah. Enggak, keliru. Al-Quran mengatakan bahwa Allah yang memerintahkan Ibrahim menikahi Siti Hajar. Kemudian dari Siti Hajar lahirlah Nabiullah Ismail alaihissalam. Kemudian sekian lama hamillah Siti Sarah dan lahirlah seorang Nabiullah Isa alaihissalam. Inilah turun yang menjadi bagian generasi-generasi sesudahnya, yaitu menjadi generasi Israel atau juga Yahudi yang kita kenal pada hari ini. Kapan kejadian itu? Kalau kita lihat dalam sejarah,
Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah nabi yang ke-6 dalam peradaban sejarah. Itu muncul sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Jadi sekitar 2000 tahun. Nah, kemudian sesudahnya ada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa adalah nabi yang ke-14 urutan nabi itu dari 25. Setelah Nabi Ibrahim yang urutan ke-6, kemudian Nabi Musa ke-14. Disitulah turun kembali adanya pembebasan daripada Bani Israel itu. Jadi pada nabi-nabi sebelumnya, pada masa Nabi Yakub itu sudah mulai turun adanya Bani Israel itu. Tapi puncak pembebasannya pada masa Nabi Musa alaihissalam dengan kitab Taurat. Kalau orang Nasrani katakan itu Torah, istilah mereka. Karena mereka nggak bisa sebut Taurah. Kalau Islam, kalau dalam Al-Quran mengatakan Taurah. Nah, tapi dalam Kristiani, Yahudi mengatakan Torah, kitab Torah, kitab yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam itu. Nah, Nabi Musa lah yang membebaskan Bani Israel itu dari cengkeraman Fir'aun. Jadi Nabi Musa membebaskan para Bani Israel ini adalah para budak sebenarnya. Mereka itulah budak-budak, pekerja-pekerja, dan juga hamba-hamba sahaya pada masa Fir'aun itu. Sehingga tinggalnya nggak boleh di perkotaan dengan si Fir'aun. Sehingga mereka ditaruh di seberang laut, jauh dari kediaman atau kota tempat kediaman daripada Fir'aun. Nabi Musa lah yang membebaskan mereka para budak-budak ini, hamba sahaya ini, Bani Israel ini dari cengkeraman, yaitu dari Fir'aun. Nah, tetapi apa yang terjadi pada masa Nabi Musa ini yang dibantu oleh saudaranya Harun, ya, mereka juga sama 3 hal tadi. Ada yang melarikan diri setelah dibebaskan, ada yang berdusta, mendustai Taurat, dan ada juga yang mengolok-olok Nabi Musa alaihi salam. Nah, sehingga pada masa mereka ini macam-macam diberikan azab, musibah dan bala bencana oleh Allah. Ada mereka disumpah oleh Allah menjadi babi celeng. Ada mereka disumpah menjadi monyet. Maka itu kalau kita lihat bagaimana peradaban babi dan monyet itu. Babi itu tidak tahu malu, nyeruduk sana, nyeruduk sini, nggak peduli ada orang apa enggak. Kalau monyet apa? Serakahnya gitu. Ini salah satu karakter budaya Yahudi yang sampai hari ini mengalir di muka bumi. Inilah karakter Israel yang dikatakan Al-Quran. 2 jenis ini disumpah mereka dalam atas sepanjang kehidupan. Jadi bayangkan bahwa Bani Israel paling banyak diberikan nabi dan rasul, 11 orang. Dari 25 nabi yang tercatat dalam Al-Quran, 11 itu adalah untuk Bani Israel. Sampai Nabi Isa alaihissalam pun adalah diturunkan untuk juga memberikan kesadaran kepada para Bani Israel ini. Tapi tetap saja sampai hari ini mereka adalah orang-orang yang membangkang, orang-orang yang tetap saja tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah kitab-kitabnya pun telah dirubah. Kitab Torah itu dirubah menjadi Talmud. Mereka rubah-rubah menjadi kitab mereka, namanya kitab suci Talmud. Sampailah kitab-kitab terakhir itu diungkap semuanya oleh Al-Quran tentang bagaimana mereka merubah isi kandungan kitab-kitab suci Allah itu. Tetapi mereka tidak bisa merubah Al-Quran, karena Al-Quran telah dijamin oleh Allah sampai hari kiamat, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu barang siapa yang membela agama Allah, membela Al-Qurannya Allah, akan diberikan jaminan, akan diberikan berbagai perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir zaman. Oleh karena itu, Israel ini adalah sudah memang terkenal sejak zaman dahulu, turunan dari Ibrahim alaihissalam. Kalau dihitung tahunnya itu, mulai dari tahun 2000 sebelum Masehi sampai hari ini sudah berkisar sekitar 4000 tahun. 4000 tahun berarti sekitar kalau 1 tahun 100, 1 abad 100 tahun, berarti 1000 tahun 10 abad. Berarti sudah 40 abad lahirnya Yahudi itu, Israel itu.
Tapi sampai hari ini mereka mengatakan bahwa mereka bukan mencaplok tanah Yerusalem atau Quds itu yang sekarang namanya Palestina. Mereka katakan itu adalah tanah mereka. Nah, mereka lupa dengan sejarah bahwa tanah itu adalah tempat mereka ditransmigrasikan. Mereka itu ditranskan di sana oleh Nabi Musa alaihissalam, ditempatkan di satu tempat itu. Tapi mereka malah menjadi awalnya numpang hidup, mencari hidup, tapi kemudian mereka menguasai tanah dan kehidupan di sana. Inilah yang terjadi, yang diputar balikkan fakta oleh mereka. Oleh karena itu Allah ingatkan bahwasanya beberapa rasul sebelum Muhammad itu telah diperolok-olokkan dan turunlah azab Allah dengan masing-masing mereka ini, yang kaum-kaum yang telah diingatkan Allah dalam Al-Quran ini. Macam-macam, mulai dari kaum-kaum yang sebelumnya diingatkan Allah dengan perulangan yang sama. Kaum Nabi Idris ini dikenal dengan Bani Qabil dan Bani Memphis. Bani Qabil dan Memphis ini juga sudah ditenggelamkan oleh Allah karena mereka mengolok-olokkan ajaran Allah. Demikian juga pada masa Nabi Nuh, yaitu kaum Nuh, telah ditenggelamkan dengan bah air besar yang kita kenal dengan kapal Nabi Nuh itu. Semuanya mati, habis, diazab, diselesaikan oleh Allah SWT. Demikian juga kaum Nabi Hud. Nabi Hud adalah kaum Ad, juga dihancurkan oleh Allah SWT dengan angin kencang yang disertai dengan berbagai air hujan yang ditimpakan pada mereka. Demikian juga pada Nabi Saleh, kaum Samud telah dihancurkan dengan batu-batu, ya, dijatuhkan dari langit, dihancurkan pada mereka, habis mereka semuanya, tidak ada lagi, kemudian diganti dengan generasi yang baru. Demikian juga pada kaum Nabi Lut yang lengkap dengan perbuatan mungkarnya yang LGBT, yaitu kawin sama-sama laki-laki, berhubungan jenis sama laki-laki, dihancurkan semuanya, ditenggelamkan negerinya oleh Allah SWT. Demikian juga pada masa Nabi Ismail, juga pernah dikenal dengan kaum Amalik dan kaum kabilah Yaman, juga ditenggelamkan oleh SWT. Sampai Nabi Ishak dikenal bangsa Kan'an, kaum Nabi Yakub bangsa Kan'an juga ditenggelamkan oleh Allah. Demikian juga pada masa Nabi Yusuf, ini juga kaum-kaum Bani Israel. Sampai pada masa nabi-nabi sesudahnya, Ayub, Su'aib, Musa, Harun. Nah, pada Nabi Musa juga mereka tadi disumpah oleh Allah, di samping ditenggelamkan negerinya ini, mereka disumpah menjadi babi dan juga hewan-hewan seperti monyet dan sebagainya. Inilah murkanya Allah pada mereka. Tapi mereka sebenarnya tetap diberikan rahmat dulu, diberikan kesenangan, kebahagiaan, baru diberikan berbagai musibah. Jadi bukan musibah dulu Allah berikan. Begitu Allah sayangnya dengan kita, sama juga dengan kita. Ketika Allah memberikan bala, bencana, musibah, Allah berikan dulu rahmat pada kita, kesenangan, kebahagiaan. Tapi dengan diberikan nikmat, anugerah, sadar diri gak kita? Taat gak kita? Mau bersedekah gak kita? Mau beramal soleh gak kita? Atau kita lupa diri dengan nikmat yang diberikan itu? Saat lupa diri itulah Allah tenggelamkan kita, Allah hancurkan kita, Allah berikan bala bencana, Allah berikan musibah. Jadi diawali dengan rahmat, baru diakhiri dengan musibah. Jadi bukan diputar oleh Allah karena sayangnya pada manusia. Allah berikan dulu rahmat sebanyak-banyaknya. Maka itu dalam istilah agama ada nama istidrok. Istidrok itu adalah Allah memberikan nikmat yang banyak, anugerah yang banyak, Dia menunggu apakah kita mau kembali gak kepada Allah. Itu namanya istidrok. Jadi Allah berikan kesenangan, kesehatan, kedamaian, kebahagiaan, nikmat yang banyak. Jadi Allah beri tangguh. Ingat gak kita dengan nikmat Allah ini? Ingat gak kita dengan berbagai rahmat Allah ini? Itu namanya istidrok. Masa tangguh yang Allah berikan pada kita. Jadi gak langsung tiba-tiba langsung ngasih musibah, enggak. Istidrok, diberikan dulu kesenangan, kebahagiaan. Tetapi ketika kita lupa, kita lalai, malah dengan anugerah yang diberikan itu kita lupa diri, maka Allah ingatkan dalam surah Al-Isra ayat 16, apa kata Allah? Wa iza aradna an nuhlika
qaryatan amarna mutrapiha papassaku piha pahaqqa 'alaihal qaulu padammarnaha tatmira. Apabila kami hendak membinasakan suatu negeri, satu kaum, sekelompok orang atau seseorang, kami berikan dulu pada mereka itu kehidupan kesenangan, kemewahan, kenikmatan, kebahagiaan di dalam negeri itu atau di dalam kelompok itu atas diri seseorang, agar mereka mau kembali kepada Allah. Jadi nikmat itu diberikan agar kita kembali, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Kebanyakan mereka lupa diri. Kebanyakan mereka melepaskan anugerah dan nikmat dari Allah itu. Kebanyakan mereka justru mengolok-olok akan kebenaran Allah, kebenaran Rasulullah, kebenaran para nabi dan rasul. Maka itu kami lakukan atas kedurhakaan mereka itu, maka kami berikan, kami berlakukan terhadapnya, yaitu hukuman kami. Apa itu hukuman kami? Kami binasakan mereka, kelompok mereka atau negeri itu pada marnaha tatmiro, sehancur-hancurnya. Nah, ketika inilah Allah dengan menghancurkan segala kaum ini, satu negeri ini, maka lahirlah namanya Qarnan Akharin atau kauman akharin. Qarnan akharin itu zaman baru, masa yang baru, atau kaum, masa atau zaman masyarakat yang baru. Jadi setelah dihabiskan semuanya, dibolak-balikkan negeri ini, dihancurkan, ditenggelamkan, maka Allah munculkan generasi pada zaman yang baru. Nah, kalau kita sekarang, apakah akan muncul zaman yang baru? Tentu tidak, karena kita sudah berada di akhir zaman. Maka akan terjadi apa? Akhir zaman adalah kiamat, yang dikenal dengan kiamat kubro, yaitu kiamat yang besar. Kalau hari-hari ini kita hadapi adalah kiamat yang sugro, kecil. Kematian itu kiamat sugro, bala musibah itu kiamat sugro. Tapi kalau nanti kita dihadapkan dengan hancurnya alam semesta, musnahnya semua kehidupan makhluk, itu dikenal dengan kiamat kubro, kiamat yang besar, yang hancurnya, musnahnya segala kehidupan. Dan itu terjadi adalah tatkala ketika manusia sudah kehilangan keimanannya, kehilangan keislamannya, kehilangan ketuhanannya, kehilangan Rasul dalam kehidupannya. Maka di sanalah Allah tenggelamkan negeri kita ini di dalam kehidupan, dan akan diakhiri dengan segalanya yang kita kenal dengan kiamat kubro. Inilah puncak kebencian Allah, puncak kemarahan Allah, ketika diberikan nikmat lupa diri, diberikan rahmat kita mengolok-olokkan ajaran Allah, meninggalkan bahkan lari dari Allah SWT. Maka janji Allah pasti adanya, akan diberikan berbagai musibah, bala bencana di dalam kehidupan manusia. Dan itu sudah terjadi dari nabi-nabi dan rasul sebelumnya, yang telah diturunkan Rasul untuk para umat manusia sejak dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari ini khatamun Nabi, yaitu Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, semoga kita tetap istiqomah dengan keimanan pada Allah SWT, dengan Al-Quran, dengan Islam kita, sampai akhir kehidupan ini dipastikan kita berada dalam kehidupan istiqomah al-Islam, al-Iman, Al-Quran. Semoga akhir kehidupan kita menuju husnul khotimah. Barakallah. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.